Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ruas jalan mulai dipadati pemudik yang balik dari arah Jawa Timur dan Jawa Tengah menuju sejumlah wilayah di Jabodetabek. Untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas terkini, pemirsa, kita sudah terhubung dengan Karisma Kristi dari Pelabuhan Bakauheni, Nisrina Kirana dari Pelabuhan Merak, dan Reida Pulpe dari Gerbang Tol Kali Kangkung. Kita akan ke Kristi terlebih dahulu. Kristi, kita ke Pelabuhan Bakauheni ya. Ini bagaimana pantauan di Pelabuhan Bakauheni pada malam hari ini? Apakah terjadi peningkatan penumpang di sana? Ya, Yohana, di Pelabuhan Bakauheni pada malam hari ini yang diperkirakan terjadinya peningkatan ataupun pembeludakan penumpang ataupun arus kendaraan di Pelabuhan Bakauheni pada malam hari ini terlihat sepi. Yakni pada hari ini tak hanya terlihat sepi saja, namun bisa dibilangkan ini relatif lengang, di mana jalan di jalur arteri maupun di pintu keluar tol di gerbang pelabuhan ini juga terlihat arus kendaraan yang terlihat sepi, dan biasanya kantong-kantong parkir di pelabuhan yang terlihat padat kendaraan saat ini juga terlihat sepi di Pelabuhan Bakauheni. Lalu untuk pantauan kami di Pelabuhan Bakauheni, berdasarkan pantauan faktual kami, memang belum ada peningkatan yang signifikan untuk arus kendaraan maupun penumpang di Pelabuhan Bakauheni. Kami mendapat data dari pihak ASDP Bakauheni merangkan adanya penurunan angka yang cukup signifikan, yang tadinya penumpang di angka 160.000 saat ini dalam kurun waktu 24 jam terakhir hanya 76.133 penumpang saja. Diperkirakan adanya arus kendaraan maupun penumpang di Pelabuhan Bakauheni ini dikarenakan adanya pelabuhan alternatif, yakni Pelabuhan Panjang, Bandar Lampung, dan memang pemudik berusaha untuk meminimalisir atau tidak mau terjadi penumpukan di Pelabuhan Bakauheni. Selain itu, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait adanya libur anak sekolah yang diperpanjang dan juga ada kebijakan untuk WFH karyawan juga memungkinkan untuk pemudik yang tadinya harusnya pulang lebih cepat saat ini menunda keberangkatan mereka ke Pulau Jawa. Yohana. Baik, dari Kristi kita akan ke Nisrina. Nisrina, kita ke Pelabuhan Merak saat ini. Bagaimana situasi pada malam hari ini di Pelabuhan Merak? Nisrina, silakan. Yohana, situasi pada malam hari ini terkait dengan aktivitas arus balik pemudik di Pelabuhan Merak terpantau lancar. Bahkan ini kalau kita lihat cenderung lengang dibandingkan dengan situasi pada malam hari kemarin. Kapal-kapal yang tiba di Pelabuhan Merak dari Pelabuhan Bakauheni pada malam hari ini memang masih terlihat dipenuhi oleh sejumlah kendaraan ataupun penumpang yang memang akan kembali menuju ke sejumlah wilayah di Pulau Jawa. Dan kondisi yang sama ini juga terlihat terkait dengan jumlah penumpang ataupun kendaraan yang baru akan menyeberang dari Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni. Di dermaga 1 misalnya kita lihat tidak nampak adanya antrian kendaraan maupun penumpang yang baru akan naik ke kapal, sehingga kendaraan maupun penumpang ini bisa langsung naik ke kapal tanpa harus menunggu lama. Dan kalau berdasarkan data terakhir dari pihak ASDP, tercatat untuk terkait dengan data arus balik dari mulai pukul 8 pagi tadi hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, ini ada sebanyak 64.000 penumpang yang sudah tiba di Pelabuhan Merak dan sebanyak 15.000 kendaraan yang sudah bongkar muat di Pelabuhan Merak. Sementara terkait dengan data akumulatif tadi juga sudah disampaikan oleh pihak PT ASDP dari tanggal 3 Mei hingga tanggal 7 Mei kemarin, ini sebanyak 524.000 penumpang atau orang yang sudah kembali ke Pelabuhan Merak. Artinya ini sudah mencapai 58,7% terkait dengan penumpang yang sudah kembali di periode arus balik Lebaran ini, di mana jumlah tersebut kita bandingkan dengan jumlah penumpang yang sudah
berangkat dari Merak menuju ke Pelabuhan Bakauheni dari mulai tanggal atau mulai H-10 Lebaran hingga di hari H Lebaran, yakni sebanyak 894.000 orang. Dan sementara terkait dengan total kendaraan akumulatif yang sudah kembali ke Pelabuhan Merak mulai dari tanggal 3 hingga tanggal 7 Mei, ada sebanyak 119 unit kendaraan atau sebanyak 57% kendaraan ini sudah kembali ke Pelabuhan Merak. Terkait dengan jumlah trafik tol, ini kalau kita lihat data dalam 24 jam terakhir setidaknya sebanyak 162.000 kendaraan sudah masuk ke arah Jakarta melalui 3 gerbang pintu tol, yakni gerbang tol Cilegon Timur, gerbang tol Merak, dan juga exit tol Cikupa. Dan memang meskipun untuk puncak arus balik ini diprediksi dari tanggal 6 kemarin hingga puncaknya ini terjadi pada malam hari ini. Namun berdasarkan data tersebut, kita mengetahui bahwa puncak arus balik ini atau arus balik ini belum mencapai puncaknya, sehingga masih ada sejumlah langkah antisipasi yang tentunya masih harus disiagakan agar nantinya kegiatan atau perjalanan arus balik pada pemudik ini bisa tetap berjalan lancar. Para pemudik juga tentunya diharapkan untuk sebelumnya sudah membeli tiket secara daring agar nantinya dapat mengurangi antrian kendaraan di pelabuhan. Yohana. Baik, saatnya kita akan ke Pulpi. Nah, kita ke gerbang tol Kali Kangkung. Pulpi, bagaimana situasi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung saat ini? Ya, Yohana, pada malam hari ini gerbang tol Kali Kangkung tampaknya masih lenggang seperti pada sore hari tadi. Dan untuk hari ini sendiri puncaknya justru terjadi pada pagi hingga siang hari, di mana hingga siang hari tadi setidaknya 20.000 kendaraan sudah melewati gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan kemarin pada tanggal 7 Mei 2022, ini lebih dari 60.000 kendaraan sudah melalui gerbang tol Kali Kangkung menuju ke arah Jakarta. Skema one way ini tampaknya cukup berhasil untuk mengurai antrian di gerbang tol Kali Kangkung, meskipun untuk titik awal one way tadi sempat diperpanjang atau ditarik hingga gerbang tol Jatikaleh dan juga sempat ditarik dari gerbang tol Bawen untuk mengurai kemacetan yang terjadi di ruas jalan tol. Kemudian untuk di gerbang tol Kali Kangkung sendiri memang untuk kendaraan ini bersifat fluktuatif, dalam artian untuk antrian kendaraan memang terkadang ada dan terkadang tidak, meskipun pada hari ini cenderung justru lebih lenggang. Ketika sebelum diberlakukan skema one way setidaknya ada 10 hingga 15 antrian kendaraan. Namun ketika diberlakukan skema one way hanya ada 2 maksimal 5 antrian kendaraan saja. Hingga hari ini, maksud kami hingga malam hari ini, meskipun suasana di gerbang tol Kali Kangkung ini sudah lenggang, namun seluruh gerbang tol tampaknya masih dioperasikan, termasuk gerbang tol miring atau gardu OAB. Kemudian untuk skema one way sendiri ini masih belum dapat dipastikan apakah akan berakhir sesuai jadwal pada pukul 12 malam nanti atau akan diperpanjang seperti 2 hari yang lalu, karena masih melihat volume kendaraan yang akan menuju ke arah Jakarta. Meskipun hingga hari ini tampaknya kendaraan yang melalui gerbang tol Kali Kangkung ini sudah mulai menurun. Maka dari itu, bagi kendaraan-kendaraan yang sekiranya tidak bisa masuk ke jalan tol karena akan menuju ke arah Jawa Timur, diminta untuk tidak menunggu di gerbang tol dikarenakan skema one way ini masih bersifat situasional, sehingga jika menunggu di gerbang tol tentunya dia akan mengakibatkan kemacetan yang cukup panjang. Kemudian juga untuk kendaraan-kendaraan dihimbau untuk tidak berhenti di bahu jalan karena ini akan mengakibatkan kemacetan. Jika memang diperlukan beristirahat, dapat beristirahat di rest area terdekat, namun masih sama himbauannya seperti ketika arus mudik yang lalu maksimal 30 menit. Jika sekiranya pengendara membutuhkan waktu istirahat yang lebih lama, dapat keluar menuju kota-kota terdekat, karena di kota-kota tersebut juga sudah disediakan tempat istirahat yang lebih aman, nyaman, dan juga leluasa. Karena rest area di sepanjang ruas jalan tol ini pastinya juga sangat rawan terjadinya kemacetan, sehingga dari pihak-pihak terkait nantinya akan memberlakukan buka tutup rest area jika rest area ini penuh oleh kendaraan pemudik. Kemudian juga tidak menutup kemungkinan nantinya akan dibuat kontraflow pendek yang menuju ke arah rest area agar tidak terjadi kemacetan di rest area. Yohana. Baik, terima kasih Pulpi. Dan tadi kalau kita lihat ya, arus balik di sejumlah titik di pelabuhan maupun juga jalan tol cenderung kondusif dan juga lancar. Semoga ini terus berlanjut sampai dengan esok hari. Terima kasih teman-teman untuk laporannya.